Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin wa akhwati, bapak ibu jamaah masjid atau musalla Assalam yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, lanjut kembali pada kesempatan malam hari ini, pembahasan masih tentang hak Nabi Muhammad SAW atas umatnya. Sebelum saya sebutkan, saya ingin sedikit mengulangi di antara hak-hak Nabi Muhammad SAW atas umatnya atau kewajiban kita sebagai umat beliau terhadap Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf seandainya saya sebutkan tidak urut. Yang pertama adalah mengucapkan sholawat kepada beliau. Ini adalah hak Nabi Muhammad yang pertama, atau kewajiban kita kepada Nabi Muhammad adalah mengucapkan salawat beserta salam. Kemudian yang kedua adalah mengagungkan dan memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah mengagungkan beliau, memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di semua sendi-sendi kehidupan, wabil khusus dalam masalah beragama. Yang keempat, apa yang keempat kemarin? Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas segalanya. Kemarin saya tekankan bahwa hak Nabi Muhammad atas umatnya atau kewajiban kita umat Nabi Muhammad terhadap Nabi Muhammad bukan sekedar mencintai saja,
tapi mencintai beliau di atas segalanya, bahkan di atas diri sendiri. Kemudian yang kelima, wajibnya taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, insya Allah malam hari ini, keenam, ya mohon maaf, keenam sudah? Belum ya, insya Allah malam hari ini kita masuk poin yang keenam. Kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau hak Nabi Muhammad atas kita semuanya. Yang keenam, dan ini penting, kata beliau, penulis mengatakan wujud at-tahakum ilaihi waridha bihukmihi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya berhukum, wajibnya berhukum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ridho terhadap hukum beliau. Wajibnya apa tadi? Berhukum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ridho dengan ketetapan beliau, baik ketika beliau masih hidup ataupun setelah beliau wafat atau meninggal. Kalau Nabi Muhammad SAW masih hidup, ya berarti kalau ada apa-apa datang ke Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad SAW sudah wafat, berarti kalau ada apa-apa datangnya kemana? Kuburan beliau? Tidak, datangnya ke sunnah dan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi Muhammad masih hidup, ya kembali kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad telah wafat, berarti kita tidak kembali kepada kuburan beliau, tapi kita kembali kepada sunnah dan ajaran yang telah beliau ajarkan. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sebutkan pembahasan ini dari kitab yang biasa kita ambil, tapi saya juga akan sebutkan pembahasan ini dari kitab yang lain karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala yang berjudul As-Sarimul Maslul. Beliau mengatakan ini wajibnya berhukum dengan hukum Nabi Muhammad, bahasa lainnya seperti halnya sama wajibnya taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 132. Surat Ali Imran ayat 132. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di ayat ini dua hal. Pertama, wajibnya taat kepada Nabi Muhammad, bahasa lainnya juga berarti wajibnya untuk berhukum dengan hukum yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan poin kedua, balasan yang akan diraih oleh orang yang taat dan berhukum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di ayat ini surat Ali Imran ayat berapa tadi? 132 ada dua pembahasan penting. Pertama, poin pertama adalah wajib untuk kita taat kepada beliau dan wajib untuk kita berhukum dengan Nabi Muhammad SAW. Dan poin kedua adalah balasan bagi orang yang dia taat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berhukum dengan hukum yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ati'ullaha war rasul, wa ati'ullaha war rasul, dan taatlah kalian kepada Allah dan
dan taat pula kalian kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Poin ini adalah poin pertama. Wajibnya apa tadi? Taat. Wajibnya berhukum dengan hukum yang telah diajarkan dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa balasannya? Apa keistimewaannya? Apa yang akan diperoleh oleh orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah? Dan apa yang akan diperoleh oleh orang yang dia menggunakan hukum yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La'allakum turhamun, agar kalian semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, berarti orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia akan mendapatkan rahmat. Maka kebalikannya, orang yang dia tidak taat kepada Allah dan orang yang dia tidak menggunakan hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, tidak menggunakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah orang yang jauh dari rahmat di dunia wal akhirah, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain menjelaskan bahwa berhukum dengan hukum Nabi Muhammad itu akan mendapatkan dua keistimewaan. Pertama, kalau saya tulis nggak apa-apa, nanti dulu. Pertama, hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad secara hukumnya itu sudah, ketika seseorang menggunakan ketetapan tersebut, maka efek yang akan dia dapatkan juga efek yang baik. Berbeda dengan hukum manusia yang dibuat oleh manusia. Terkadang hukum manusia baik, tapi bisa jadi tidak menghasilkan keputusan yang baik. Ada hukum manusia yang mungkin kayaknya nggak baik, tapi ternyata memberikan ketetapan atau memberikan hasil yang baik. Tapi bagi hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, pertama, ketetapan itu memang baik bagi semuanya. Dan yang kedua, ketika digunakan ketetapan itu, maka menghasilkan ketetapan dan menghasilkan hasil yang baik. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Insya Allah jangan sering dengar ayat ini. Surat An-Nisa ayat ke-59. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sebelum saya bacakan saya izin minum dulu. Mohon jangan kok pilih buat diunjuk rian atau apa. Bismillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Nanti sebentar lagi saya izin tulis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu takwila. Jangan sudah buka ayatnya? Kalau sudah buka, saya minta izin didikte. Saya salah nulisnya. Surat apa tadi? An-Nisa ayat ke-59. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulihi atau war rasul wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir
Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Surat An-Nisa ayat 59. Ya Allah, ini banyak faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Tadi saya sampaikan bahwa dari ayat ini kita bisa mengambil di antara faedah. Nanti saya akan bacakan beberapa faedah yang bisa didapat dari ayat ini. Makanya saya tulis bareng-bareng agar jenengan juga bisa baca. Tadi saya sampaikan bahwa hukum yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad, satu, hukumnya itu sudah baik, dan ketika digunakan maka akan menghasilkan hasil yang baik. Berbeda dengan hukum manusia. Hukum manusia baik mungkin bagi seseorang, tapi belum tentu baik bagi orang lain. Hukum undang-undang Indonesia baik bagi negara Indonesia, tapi mungkin bisa jadi enggak baik bagi orang lain. Ketetapan kelurahan Comal baik, tapi kalau ditetapkan di Lurah Bojo belum mesti baik, karena karakter orangnya beda. Orang Comal sukanya mebel, orang Bojo sukanya konveksi, beda, hukumnya jadi berbeda. Tapi kalau hukum Nabi Muhammad SAW, apapun bagaimanapun model orangnya, baik hukumnya. Dan ketika seseorang menggunakan hukum tersebut, maka hasilnya pun juga baik. Itu diantara faedah yang bisa kita ambil. Tapi banyak hal yang bisa kita ambil dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Nisa ayat 59. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dengan kata syai'. Ada alif lamnya enggak Bapak Ibu? Ibu enggak lihat, Bapak pelajar nanti. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Ada alif lamnya enggak di sini? Enggak ada. Dalam bahasa Arab, kalau ada alif lam itu namanya ma'rifat. Kalau enggak ada alif lamnya namanya nakiro. Setelah Bapak sedikit belajar bahasa Arab. Kalau ma'rifat itu sesuatunya sudah diketahui. Saya sholat di al-masjid. Ada alif lamnya enggak? Ada. Berarti masjid yang saya sholat itu sudah diketahui oleh banyak orang khusus. Tapi kalau saya sholat di masjid, ada alif lamnya enggak? Ada. Berarti ini sifatnya masih umum. Sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih pada sesuatu. Berarti sesuatu ini masalah apa Ustaz? Sesuatu ini masalahnya umum, apapun. Mau masalah akidah, mau masalah fikih, mau masalah ibadah, mau masalah apa? Perdagangan, mau masalah apa saja, wabil khusus yang kaitannya dengan urusan duniawi. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih ngerti masalah dunia kalian. Kalian lebih ngerti masalah mebel, lebih ngerti masalah konveksi, lebih ngerti masalah kain. Tapi kalau masalah agama, Nabi Muhammad yang lebih ngerti. Apabila kalian berselisih pada suatu perkara, ini faedah pertama. Perkara apa Ustaz? Perkaranya umum, berarti apapun perkaranya, khususnya dalam masalah agama. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, farudduhu ilallahi wa rasulih. Bentuknya ini kata kerja perintah. Dalam bahasa Arab, ketika Allah menggunakan kata kerja perintah, maka menunjukkan wajib. Wa aqimus sholat, tegakkan sholat. Berarti sholat hukumnya wajib. Wa atuz zakat, maka tunaikanlah zakat. Maka zakat hukumnya wajib, dan seterusnya. Ketika Allah menggunakan kata perintah, maka itu maksudnya perintah yang hukumnya adalah wajib. Farudduhu, maka wajib kalian mengembalikan perkara tadi, sesuatu yang umum tadi, kepada siapa? Pertama kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini faedah kedua. Faedah pertama, perkara masalah apa yang diperselisihkan? Perkara masalah apa tadi? Apapun. Kedua, perintah atau wajibnya mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya. Ketiga, subhanallah, lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perkara mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasulnya sebagai bentuk tu'minuna billah. Itu jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti konsekuensi beriman kepada hari akhir dan beriman kepada Allah adalah mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah menggunakan di sini, maka kembalikanlah hal tersebut kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman. Kalau saya balik, jika kalian tidak beriman, ya nggak apa-apa, nggak usah kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kan gitu, bisa dipahami kan? Berarti mengembalikan perkara kepada Allah dan Rasulnya ini bentuk konsekuensi seseorang beriman. Itu poin ketiga, faedah ketiga. Konsekuensi beriman kepada Allah dan hari akhir adalah mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dengan beriman, iya beriman. Ketika ada perselisihan gimana? Ya kembalinya kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ketiga. Keempat, dzalika khairun. Ini yang saya sampaikan tadi. Wa ahsanu ta'wila. Dzalika, hukum yang Allah tetapkan, hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, khair. Khair itu artinya baik. Wa ahsanu ta'wila, dan akan memberikan hasil yang juga baik. Beda sekali lagi mungkin dengan hukum manusia. Hukum manusia baik tapi bisa jadi hasilnya kurang baik. Hukum manusia baik, hasilnya baik, tapi untuk sekelompok orang saja, tidak untuk kelompok yang lain. Berbeda dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berapa ini berarti faedah dari ayat ini? 1, 2, 3, 4. Saya kembali Bapak Ibu ke faedah yang ketiga. Dikuatkan. Tadi faedah ketiga apa bunyinya? Konsekuensi beriman kepada Allah dan hari akhir adalah mengembalikan perkara kepada Allah dan Rasulullah SAW. Itu dikuatkan di ayat Allah yang lain. Kalau nggak salah surat Al-Ahzab, saya buka dulu agar tidak keliru. Iya betul, surat Al-Ahzab ayat ke-36. Berarti faedah ketiga itu dikuatkan oleh Allah sendiri di dalam surat yang lain, yaitu surat Al-Ahzab ayat ke-36. Apa yang Allah sampaikan? Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin. Enggak pantas orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, enggak pantas, enggak memper. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan suatu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kemudian dia masih memilih-milih perkara yang sesuai dengan hawa nafsunya, nggak pantas. Itu bukan sikap orang beriman. Sikap orang beriman, konsekuensi orang beriman, kalau Allah menetapkan A, yo A. Kalau Allah menetapkan B, yo B. Kalau Allah menetapkan C, yo C. Kalau Allah menetapkan A, B, C, ya A, B, C. Lihat ucapan seorang ulama namanya Sufyan ibn Uyainah, kalau tidak salah, beliau mengatakan ciri orang beriman itu ahlu sunnati wal jamaah yaduhu ma'ad dalil haithuma daro au aynama daro.
Ahlussunnah wal Jamaah, seorang yang beriman itu berjalan bersama dalil dimanapun dalil itu berjalan. Dalilnya bilang A, ya kita ikut A. Dalilnya bilang B, ya kita ikut B. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ngikut dalil kemanapun dalil itu pergi. Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu sikapnya, dan seperti itu sikap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak dan Ibu, dari penjelasan ini menguatkan bahwa berhukum dengan Rasulullah SAW itu adalah wajib. Pertama, dari mana kok taunya wajib Ustaz? Pertama, dari perintah. Allah perintahkan farudduhu ilallahi wa rasulih, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, itu satu. Yang kedua, in kuntum tu'minuna billah, jika kalian beriman, berarti konsekuensi beriman adalah mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya. Tambah lagi menguatkan hukum wajib tadi. Kemudian Allah sampaikan dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, hukum yang dibuat oleh Rasulullah dan Allah itu mesti baik, dan hasilnya juga pasti baik. Maka 3 poin ini menguatkan bahwa berhukum dengan apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad itu adalah wajib. Oke. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Isya sebentar lagi kita masuk ayat yang kedua yang disebutkan oleh penulis kitab ini, yang masih dalam pembahasan wajibnya berhukum dengan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa juga ayat ke-65. Kalau saya bilang, Ustaz, kalau membersihkan papan tulis nggak bersih, bujone ora ayu, Ustaz. Saya sudah nikah, alhamdulillah. Jadi itu mitos. Ini nggak bersih karena cepat-cepat saja. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat berapa tadi? 65. Fala wa rabbika la ada yang buka ayatnya? La yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum wala yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Mohon maaf, tulisannya sudah mulai jelek. Surat An-Nisa ayat 65. Ini ayat juga luar biasa, penekanannya banyak untuk benar-benar pasrah, untuk benar-benar wajib kembali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu," bukan wala yajidu, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Saya ingin bukakan ucapan Ibnu Taimiyah dalam kitab As-Sarimul Maslul tentang ayat ini. Ini banyak penekanan dan banyak faedah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat ini dan oleh para ulama. Sebentar. Lihat kata beliau di sini.
hadhil ayah ayat ini min aqwal ayat fil hatti alal ittiba wa tahakum lillahi wa rasulih, dan untuk berhukum dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Banyak ayat yang berbicara tentang wajibnya untuk berhukum dengan hukum Allah, tapi ayat ini adalah ayat yang paling kuat yang menjelaskan akan wajibnya berhukum dengan hukum yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Fiha umurul thalatha, karena di dalamnya ada 3 hal sebagai penguat tentang wajibnya untuk berhukum dengan hukum yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama, kata beliau, fala wa rabbika. Ini pertama, fala wa rabbika. Apa artinya fala wa rabbika di situ? Fala wa rabbika itu artinya demi Tuhanmu. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Demi Allah bahasanya. Demi Tuhanmu. Ini pertama, Allah bersumpah. La yu'minuna hatta yuhaqqimuka. Tidaklah mereka beriman, berarti mereka ini tidak beriman sampai kapan? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus semua perselisihan. Kalau ada perselisihan, mereka semua tidak beriman sampai mengembalikan perkara itu kepada Nabi Muhammad dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim. Lihat ini Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kurang lebih dengan ayat yang sebelumnya. Allah menjadikan konsekuensi keimanan adalah mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasulnya. Dan di ayat ini Allah juga ulangi kembali, demi Allah mereka tidak beriman sampai menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim. Berarti konsekuensi seseorang beriman adalah menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim dalam semua permasalahan. Kalau ada permasalahan yang berselisih dalam masalah akidah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada permasalahan dalam masalah fikih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada permasalahan dalam apapun itu, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bukan sampai di sini saja. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Setelah menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim, menjadi pemutus perkara, dan ketika Nabi Muhammad sudah menetapkan perkara, maka tidak boleh ada rasa gerundel. Aduh, kok keputusannya kayak gini, tidak berpihak kepada saya, tidak cocok dengan apa yang saya sampaikan, apa yang saya inginkan. Islah, islah. Nggak boleh ada gerundel. Ketika Nabi Muhammad menjelaskan seperti ini, ya sudah, la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Nggak boleh gerundel. Bapak Ibu, biar nggak gerundel, ingat ayat yang sebelumnya yang saya tulis tadi, surat An-Nisa ayat berapa tadi ya? 59 kalau nggak salah. Allah Ta'ala menyampaikan dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ketetapan Nabi Muhammad itu mesti baik dan akan menghasilkan hasil yang baik. Kenapa kita harus gerundel? Itu ya. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Nggak boleh ada gerundel di dalam hati mereka terhadap apa yang telah engkau wahai Muhammad tetapkan. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan benar-benar pasrah dengan apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya salam. Lihat Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Ini sikap orang yang beriman. Ketika terjadi perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan sekedar dikembalikan saja, tapi kalau sudah muncul ketetapannya, ya berarti tidak perlu gerundel. Kalau tidak perlu gerundel, yang ketiga benar-benar pasrah. Wis ini yang terbaik, nggak boleh ada lagi pasrah, nggak boleh ada lagi gerundel, nggak boleh ada lagi nggak puas, nggak boleh ada lagi ya seperti itulah.
penyakit-penyakit hati yang menunjukkan ketidakpuasan dengan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, sikap ini teori kayak gini nih, orang beriman itu teorinya kayak gini. Kita lihat bagaimana praktek yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Muhammad. Saya sebutkan para sahabat saja karena kalau saya sebutkan semuanya nggak cukup, dan paling saya sebutkan satu sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq. Sudah ada? Belum ya? Oke, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kata beliau, wa ma arwa tamassuka sahabati Rasulillah. Sungguh indah praktek yang digambarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sudah ada? Oke, ada dulu. Habis ini saya sebutkan praktek yang contohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam menjadikan Nabi Muhammad sebagai hukum dalam menentukan sebuah perkara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan setelah adzan Isya, sedikit, nggak sampai 5 menit. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazakallahu khairan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, saya lanjutkan sedikit. Kalau tadi hampir adzan Isya kita telah sampaikan bagaimana teori yang Allah Ta'ala sampaikan
bahwa orang yang taat kepada Allah itu akan dapat rahmat, orang yang taat kepada Rasulullah akan dapat rahmat, kemudian ketetapan Allah dan ketetapan Rasulullah itu baik dan menghasilkan hasil yang baik, kemudian konsekuensi beriman kepada Allah dan hari akhir adalah mengembalikan setiap perkara yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian sikap orang yang beriman harus benar-benar pasrah dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Lihat ini bagaimana ketetapan atau bagaimana sikap yang diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jenengan semua pernah dengar kisah ini mungkin. Nabi Muhammad SAW di akhir hayat beliau pernah membuat keputusan bahwa beliau akan memerangi bangsa Romawi. Bangsa besar saat itu ada dua, pertama Romawi dan yang kedua Persia. Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa yang menjadi panglima perang pasukan umat Islam adalah seorang anak kecil umurnya masih 18 tahun, namanya Usamah bin Zaid bin Harithah, anak atau cucu dari anak angkat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya anak angkat namanya Zaid. Dulu dinisbatkan binnya kepada Nabi Muhammad. Habis itu Allah menghapuskan hal tersebut dan dibetulkan oleh Allah kalau anak angkat tetap dikembalikan nasabnya kepada orang tua aslinya, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah punya anak namanya Usamah bin Zaid. Nah, Usamah ketika itu umurnya masih 18 tahun. 18 tahun memerangi dan menjadi panglima perang untuk perang melawan Romawi. Romawi mungkin sekarang kalau digambarkan ya mungkin seperti Amerika lah ya. Amerika besar, bangsa besar, dipimpin oleh anak muda 18 tahun, masih baru lulus SMA, tapi menjadi panglima kuat. Siapa pasukannya? Pasukannya Umar bin Khattab, pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas, pasukannya Thalhah bin Ubaidillah, pasukannya Zubair bin Awwam, pasukannya sahabat besar Khalid bin Walid. Ini pasukannya hebat semua, senior semua, pengalaman semua, tapi yang mimpin panglimanya 18 tahun, bayangkan umurnya. Kalau saya mungkin minder saat itu. Qadarullah Rasulullah wafat. Perjalanan Usamah berjalan, qadarullah Rasulullah wafat sebelum Usamah sampai di tempat di mana tempat itu akan menjadi saksi umat Islam menang berperang melawan Romawi dipimpin oleh seorang anak muda. Qadarullah belum sampai tempatnya Rasulullah wafat. Maka ketika itu para sahabat-sahabat senior ketemu sama Umar. Qamal muhajiruna wal ansar yaquluna li Umar. Orang-orang muhajirin, orang-orang ansor, mereka datang kepada Umar. Mereka mengatakan kepada Umar, kaifa yu'mar hadha as-sabi ala hadha jaisil armud? Wahai Umar, piye jane menurut jenengan, masa anak muda sekelas 18 tahun Usamah bin Zaid memimpin pasukan besar melawan pasukan besar yang dipimpin orang-orang besar dan yang dilawan orang besar? Apa kata Umar? Kata Umar, lanjutan tadi, wa huwa lam yablugh al-ishrin, dan ini panglima perang ini umurnya belum genap 20 tahun. Artinya dia masih 18 tahun. Faqala Umar, nukallim Abu Bakrin, kita akan bicara sama Abu Bakar. Coba kita lobby Abu Bakar. Mau enggak ini Abu Bakar? Allah yanfad atau Allah yunfid jaisa Usamah, agar tarik mundur Usamah dan tentaranya, agar diganti pasukannya, ditarik mundur dulu karena Nabi Muhammad SAW telah meninggal. Faqala Abu Bakar, apa lihat ini sikap Abu Bakar menggunakan apa yang dihukumi, yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi teori, kita lihat prakteknya. Inna Rasulullah SAW qad rafa'a liwa al-jaish
Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah mengangkat bendera panji perang. Fawallah, demi Allah, lau jarafil kilab bi arjuli ummahatil mu'minin lan faktu jaisa Usama. Demi Allah, seandainya anjing-anjing, apa anjing yang paling galak itu? Herder atau anjing gila. Seandainya anjing-anjing yang paling galak tadi berkumpul di bawah kaki-kaki istri-istri Nabi Muhammad SAW, ini menggambarkan berarti kondisi kota Madinah sudah bahaya. Bukan saja sekedar kota Madinah yang bahaya, keluarga Nabi Muhammad dalam bahaya. Seandainya anjing-anjing itu sudah akan menggigit kaki-kaki ibunda kaum mukminin, maksudnya istri-istri Nabi Muhammad SAW, sebegitu bahayanya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Lan faktu jaisa Usama, demi Allah saya tidak akan tarik mundur pasukan yang telah dikirim oleh Nabi Muhammad SAW, pasukannya Usama. Wa hadza li annahu yaral khair kullal khair fima rafa'ahu Rasulullah SAW wa yaral khair kullal khair fil 'adhi bin nawajid ala sunnatin Nabi. Lihat kenapa Abu Bakar seperti ini. Pertama, Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, sepeninggal Nabi Muhammad, kota Madinah ini kacau, banyak orang yang murtad, apalagi banyak muncul nabi palsu, internal masih morak-marik, masa mau ngurusi urusan orang lain. Wis nanti perangnya, apalagi ini perangnya lawan Romawi, mau mundur dulu. Satu, dipimpin sama anak muda, yang kedua internal Madinah ini masih kacau. Kan mempernya masuk akalnya kita ngurusi dulu yang di dalam rumah. Masuk rumah kita kebakaran, ngurusi rumah orang lain, kan gak pas, diguyu sama orang. Oh, main TV sih kok bohongan ngurusi rumah orang yuk. Kata Umar dan sahabatnya seperti itu, tarik kembali pasukan Usama biar kita selesaikan dulu orang yang nggak mau bayar zakat, orang yang murtad, orang muncul nabi palsu, kita berantas dulu baru mikir yang di dunia. Tapi apa kata Abu Bakar? Allah wallah, demi mukminin istri Nabi Muhammad dalam bahaya, sudah dirubung sama anjing tadi, demi Allah saya tidak akan tarik pasukan yang telah dikirim dan diutus oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian sikap yang dipegang oleh Abu Bakar? Karena beliau melihat bahwasanya kebaikan, semua kebaikan itu adalah nurut sama yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena beliau melihat bahwasanya kebaikan, semua kebaikan itu ada berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Pasukan yang menang telak, pasukan Romawi kalah telak. Ketika pasukan Romawi kalah, hancur lebur. Tadi yang peritilan tadi, yang mau murtad, yang nggak mau bayar zakat, muncul nabi palsu, langsung ciut. Ternyata pasukannya masih hebat, nggak jadi, langsung redam secara sendirinya, selesai. Lihat itu yang dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan lawannya, kisah kebalikannya adalah kisah yang dialami oleh pasukan perang Uhud. Mereka tidak mau mengikuti apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Yang terjadi, kalah telak di perang Uhud. Maka al-khair kullal khair fima hakama, itu ada pada apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tugas kita tadi manut, nggak boleh ada gerundel pasrah temenanan. Terus manut, nggak boleh ada gerundel pasrah, karena itu semua konsekuensi kita beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.